Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinurulina Puspitasari dengan NPM 411834032166 dari Prodi Akuntansi dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pernikahan. Sebelum itu, kata nikah itu berasal dari bahasa Arab. Nikah adalah melakukan akad perjanjian dengan beberapa syarat dan rukun. Lalu ada juga hukum dan alasan nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah artinya mubah. Mubah itu artinya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Lalu ada wajib di sini, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Lalu ada sunnah, yang artinya itu sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus ke perzinahan. Lalu ada makruh. Makruh di sini itu orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah dan tanggungannya. Lalu ada haram. Haram yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Lalu di sini juga ada syarat sah nikah. Jadi di sini tuh syaratnya yang pertama itu pengantinnya laki-laki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga itu ada wali, keempat itu ada 2 orang saksi, dan yang terakhir itu ada ijab kabul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan sah suatu pernikahan melainkan dengan seorang wali dan 2 orang saksi. Setiap pernikahan selain itu maka pernikahannya batal. Lalu di sini itu ada mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram artinya itu yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Di sini itu ada 4 macamnya. Yang pertama itu ada wanita yang dinikahi karena keturunan. Yang kedua itu ada wanita haram yang dinikahi karena hubungan sesusuan. Di sini itu yang ketiga ada wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang keempat itu ada wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian mahram dengan istri. Lalu di sini itu wali nikah itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. Ayah kandung atau ayah tiri tidak sah jadi wali. Yang kedua itu kakek, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga itu ada saudara laki-laki kandung. Yang keempat itu ada saudara laki-laki seayah. Yang kelima itu ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam itu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh itu ada saudara laki-laki ayahnya yang seayahnya dengan ayahnya. Yang kedelapan itu ada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Yang kesembilan itu ada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang rukun nikah. Di sini rukun nikah itu harus ada di dalam akad pernikahan. Dan merupakan inti pernikahan ialah ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan penyerahan yang diucap oleh wali, dan qabul ialah ucapan penerimaan yang diucap oleh calon suami. Ucapan ijab dan qabul sah jika memenuhi 5 syarat, yaitu ijab qabul harus diucapkan dengan khusus. Yang kedua itu harus dilakukan dalam satu majelis. Yang ketiga itu tidak boleh menyalahi kalimat ijab dan qabul. Lalu yang keempat itu ucapannya didengar saksi dan yang berakad. Yang kelima itu tidak ada ikatan dengan waktu tertentu. Lalu di sini juga ada tata cara meminang. Meminang itu sunnah sebelum akad, karena Nabi Muhammad SAW
meminang untuk dirinya dan untuk yang lainnya, dan tujuan meminang yaitu mengetahui pendapat yang dipinang apakah ada yang setuju atau tidak. Dengan demikian juga untuk mengetahui pendapat walinya. Setelah itu di sini juga ada tentang cincin pertunangan. Beredar kebiasaan yang di tengah-tengah kaum muslimin saat pria meminang wanita, keduanya saling memakaikan cincin pertunangan di jari pasangannya. Mengenai hal ini, Al-Syekh Sholih Al-Fauzan berkata, mengenakan cincin pertunangan bukanlah kebiasaan kaum muslimin jika diyakini bahwa cincin itu bisa menumbuhkan cinta antara pasangan suami istri dan tidak memakainya akan mempengaruhi keharmonisan hubungan mereka. Lalu di sini juga ada larangan bagi pria meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya sesama muslim. Jika seorang pria telah meminang si wanita, pria lain tidak boleh meminangnya kecuali pada salah satu dari 3 keadaan berikut ini. Yang pertama itu diketahui dengan jelas pelamar pertama ditolak. Yang kedua itu pelamar pertama meninggalnya karena meninggalkan lamarannya. Yang ketiga itu pelamar pertama memberi izin kepada pria kedua untuk meminang, yang hal ini berarti pelamar pertama mengundurkan diri. Lalu setelah itu juga saya akan menjelaskan tentang talak. Di sini ada pengertian dan hukum talak. Apa sih talak menurut bahasa? Talak menurut bahasa itu berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan tali pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak ini adalah makruh sebab merupakan perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad. Di sini itu ada rukun talak. Rukun talak ini terdiri dari 3 macam, yaitu 1, yang menjatuhkan talak itu suami, syaratnya yaitu balik, berakal, dan kehendak sendiri. Yang kedua itu yang dijatuhi talak yaitu istri. Yang ketiga itu ucapan talak baik dengan cara sharih tegas maupun dengan cara sindiran. Lalu di sini juga ada macam-macam talak. Talak itu dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i, yaitu talak yang dimana suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Lalu yang kedua itu ada talak bain. Talak bain ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Yang talak bain sugro itu yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak khuluk karena permintaan istri. Lalu di sini juga ada macam-macam sebab talak. Di sini ada beberapa, di antaranya yaitu ada ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Lalu di sini yang kedua itu ada lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Lalu di sini yang keempat itu ada zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Lalu yang keempat di sini juga ada khulu atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Yang kelima itu ada fasah, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Lalu di sini itu ada honah yang artinya itu mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami atau ibunya atau istri bercerai, maka yang berhak mengasuh anaknya adalah ibunya bila si anak masih kecil, dan biaya tanggungannya ditanggung oleh ayahnya. Lalu di sini ada idah. Secara bahasa, idah itu berarti ketentuan. Menurut istilah, idah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Lalu di sini juga ada hak perempuan dalam masa idah. Perempuan yang taat dalam idah dapat rujuk berhak mendapatkan dari suami yang mentalaknya beberapa hal, yaitu tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja. Sedangkan wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Lalu di sini juga ada rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Maksudnya itu adalah kayak
kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i dan masih dalam masa indah. Yang kedua itu ada hukum rujuk. Hukum rujuk itu adalah mubah. Mubah adalah hasil hukum rujuk. Ia bisa haram apabila istri dirugikan serta lebih menderita dibanding sebelum rujuk. Lalu di sini ada rukun rujuk. Apa sih rukun rujuk itu? Ya, pertama itu ada istri. Syaratnya pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa idah. Yang kedua itu suami. Syaratnya itu adalah Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga itu ada sikhat atau lafaz rujuk. Yang keempat itu ada saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Lalu setelah itu ada poligami. Poligami atau dalam istilah agama disebut ta'adud. Kata ini mungkin akan membuat para ibu rumah tangga agak-agak panas. Poligami memang selalu menjadi momok rumah tangga. Islam sudah jelas memberikan peluang bagi seorang laki-laki memilih istri lebih dari 1, namun tidak boleh lebih dari 4. Itu jelas dimaktubkan dalam Al-Quran, tapi sesungguhnya tidak sesimpel itu. Lalu di sini juga ada hikmah pernikahan. Anjuran telah banyak disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Nabi lewat perkataan dan perbuatannya. Secara sederhana, setidaknya ada 5 hikmah dibalik perintah menikah dalam Islam. Yang pertama itu sebagai wadah birahi manusia. Lalu yang kedua itu ada meneguhkan akhlak terpuji. Lalu yang ketiga juga ada membangun rumah tangga Islami. Yang keempat itu ada memotivasi semangat ibadah. Lalu yang terakhir itu melahirkan keturunan yang baik. 5 hikmah menikah di atas adalah salah satu aspek dari sekian banyak aspek di balik titah menikah yang digunakan Islam kepada umatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.